Yang terhormat juri sekalian dan peserta finalis sekalian, kami perkenalkan diri kami, yaitu saya Muhammad Iskandar Ardiansyah Rohmat, Raka Yuda Pratama, dan Amirul Muklisin. Kami dari Universitas Brawijaya. Berikut merupakan latar belakang kami. Sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia tahun 2010 berjumlah 237,8 juta jiwa dengan angka pertumbuhan rata-rata sebesar 1,49%. Bayangkan berapa jumlah penduduk Indonesia 10 tahun, 30 tahun, atau bahkan 100 tahun lagi. Jumlah penduduk sebesar itu bila tidak dikendalikan, maka bumi Nusantara kita akan terpenuhi oleh manusia. Hutan, sawah akan habis jadi rumah. Binatang-binatang akan kalah bersaing oleh manusia. Indonesia berpeluang oleh bonus demografi pada tahun 2012 hingga tahun 2045. Program KB menurunkan angka fertilitas total dari 5,6 anak per wanita pada tahun 1970 menjadi 2,6 anak per wanita pada tahun 2002. Meski angka fertilitas total ini tidak akan mengalami penurunan lagi, namun penduduk Indonesia akan semakin banyak dan pada tahun 2035 akan mencapai 305 juta jiwa. Diproyeksikan penduduk Indonesia pertumbuhannya akan semakin menurun hingga mencapai angka 0,62% pada periode 2030 hingga periode 2035. Apa itu yang disebut dengan bonus demografi? Bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana sebagian besar masyarakat berada di usia produktif, sehingga bentuknya akan seperti bujur sangkar dan usia produktif akan berada di tengah-tengah untuk menyangga usia lanjut di atasnya dan usia muda di bawahnya. Berdasarkan latar belakang berikut, persentase angka ketergantungan usia non-produktif dan usia produktif yaitu 1:2. Dan perlu diketahui bahwa peluang tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Hadirin, dengan bangga kami mempersembahkan karya kami dalam bidang sosial yang berjudul Dakonca. Dakonca cerdas, aktif, dan kreatif sebagai media pendidikan, intelligent quotient, dan pelestarian budaya tradisional Indonesia yang efektif, atraktif, dan inovatif dalam menyongsong masa depan emas Indonesia. Berikut adalah rumusan masalah kami. Yang pertama, apa itu mainan Dakonca? Yang kedua, bagaimana aturan dan cara main Dakonca? Yang ketiga, bagaimana Dakonca sebagai solusi meningkatkan kecerdasan, keaktifan, dan kreativitas anak? Manfaat bagi institusi pendidikan, yaitu dapat membantu menjadi metode peningkatan EQ anak. Bagi instansi pemerintah, dapat meningkatkan daya pelestarian budaya Indonesia. Dan bagi orang tua, dapat meningkatkan pemenuhan tuntutan orang tua terhadap anak. Penulisan ini mempunyai batasan masalah, yaitu ide dan konsep mainan coklat, lalu peluang bonus demografi Indonesia, dan pelestarian mainan tradisional coklat. Nah, hadirin, berikut merupakan metodologi kami. Metodologi kami terbagi menjadi 4 bagian. Menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian kami menggunakan studi literatur tentang korelasi bonus demografi dengan IQ siswa. Selanjutnya, yaitu komponen mainan dari Dakonca. Komponen dari mainan Dakonca sendiri terdiri dari 1. Papan dakon, 2. Kecik atau biji, dan yang terakhir adalah kartu psikotes. Dan berikut merupakan aturan umum dari permainan Dakonca, yaitu aturan umumnya dapat dimainkan jika terdapat 2 orang sebagai pemain dan 1 orang sebagai pendamping. Selanjutnya, awal permainan yaitu meletakkan masing-masing 7 biji pada setiap lubang. Nah, berikut merupakan teknis dari permainan Dakonca. Yang pertama yaitu menentukan urutan permainan, kemudian ditetapkan pemain pertama, selanjutnya memilih biji pada lubang, dan selanjutnya bergerak searah jarum jam.
letak biji terakhir. Jika berhenti di lubung, maka pemain tersebut dapat melanjutkan permainan. Dan jika berhenti pada lubang berisi biji, maka pemain tersebut akan mendapatkan soal, dan jika menjawab dengan benar, maka pemain tersebut akan melanjutkan perjalanan. Dan jika pemain tersebut menjawab dengan jawaban salah, maka pemain tersebut akan berhenti dan dilanjutkan oleh pemain kedua. Opsi yang terakhir adalah jika lubang kosong, maka pemain akan dialihkan pada pemain yang berikutnya. Nah, hadirin, berikut merupakan simulasi dari permainan dakoncak. Nah, ini adalah simulasi dari permainan dakoncak. Awal permainan mengisi masing-masing lubang pada setiap bijinya. Kemudian ditentukan urutan dari permainan. Nah, di sini menentukan urutan permainan. Kemudian pemain yang sebelah bawah menjadi pemain yang pertama. Nah, pemain pertama berjalan searah jarum jam. Nah, di sini pemain pertama berhenti pada lubung, maka pemain tersebut dapat melanjutkan permainan. Nah, pemain pertama berhenti pada lubang yang terdapat isinya, maka pemain tersebut berhak untuk menjawab pertanyaan soal psikotes. Di sini pemain pertama mendapatkan soal kode 1. Nah, hadirin, ternyata pemain pertama menjawab soal psikotes dengan jawaban yang benar, maka pemain tersebut dapat melanjutkan permainan. Nah, pemain pertama berhenti pada lubang, maka pemain pertama berhak menembak biji dari lawannya. Dilanjutkan oleh pemain kedua, dan di sini pemain kedua menjawab dengan jawaban yang salah. Nah, permainan akan dilakukan seperti itu dan seterusnya hingga permainan berakhir, yaitu diakhiri dengan jumlah biji terbanyak menjadi pemain yang pertama. Hadirin, anak-anak merupakan individu yang unik dan berkarakter. Masa emas anak-anak adalah masa di mana anak-anak memainkan segala jenis permainan yang menyenangkan. Metode yang tepat untuk meningkatkan kecerdasan anak sangat dibutuhkan. Menurut kami, metode yang tepat untuk digunakan adalah menggunakan dakon karena telah dibuktikan dan berhasil di TK Sukadana. Esensi permainan dakoncak terdiri atas 3. Yang pertama, esensi kecerdasan. Artinya, dakoncak sebagai permainan yang menarik dan juga dilengkapi dengan soal-soal tes IQ sehingga memudahkan siswa dalam memikul beban akademik sehingga mendapatkan nilai yang lebih baik. Sedangkan esensi budaya dakoncak sebagai permainan tradisional akan diperkenalkan kepada siswa dan anak usia dini sehingga permainan tersebut akan tetap lestari di era globalisasi. Yang terakhir, esensi bonus demografi yang pada puncaknya pada tahun 2031 sehingga anak usia dini yang menjadi calon untuk usia produktif pada tahun 2031 untuk dicerdaskan sehingga dapat mengambil peluang untuk membangun ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Sehingga karya tulis ini dapat disimpulkan. Yang pertama, dakoncak merupakan kombinasi dakon dan soal psikotes. Yang kedua, dakoncak merupakan mainan edukatif yang melestarikan budaya Indonesia. Dan yang terakhir, dakoncak merupakan solusi yang cerdas, aktif, dan kreatif bagi anak. Terima kasih. Mungkin dari juri. Ya, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Dewan Juri untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada